Assalamualaikum Bu Kiki, apa kabar nih hari ini? Waalaikumsalam Bu Vidya. Alhamdulillah secara jasmani sehat ya, tapi untuk pikiran masih ada sedikit yang saya pikirkan nih Bu Vidya. Waduh, kok begitu ya? Nih saya penasaran nih Bu Kiki ini memikirkan apa nih ya? Nih jadi gimana nih Bu Kiki nih? Saya itu eh, memikirkan murid saya di kelas yang karena kondisinya yang disabilitas ya Bu ya, jadi sulit untuk bisa ngikuti yang lain gitu. Secara kalau dari baca dia bisa bisa baca, tapi dia nggak bernalar gitu loh. Maksudnya nggak bisa nalar jawabannya itu harusnya gimana. Pertanyaannya apa, jawabnya apa. Itu Bu Vidya. Oke, nah ini jadi langsung to the point banget ya Bu Kiki ya. Kali ini ketemu sama saya langsung to the point. Ini kayaknya masalahnya kok kayaknya urgent banget ini yang dirasakan Bu Kiki ya. Jadi ini kan kita ada di sore hari ya Bu Kiki ya. Kita sama-sama biar relax dulu nih Bu Kiki nih ya. Kira-kira Bu Kiki gimana perasaannya? Siap nggak untuk menceritakan lebih lanjut kepada saya? Takutnya kalau Bu Kiki perasaannya nggak enak, takutnya nanti nggak bisa bercerita dengan maksimal. Siap dong. Oke ya. Ya, Oke, jadi tadi Bu Kiki menceritakan punya masalah tentang anak yang inklusi ya, betul ya Bu Kiki ya? iya betul. Oke, kalau pengen tahu nih, saya pengen tahu dulu lebih lanjut, kira-kira tujuan apa yang ingin kita capai pada sesi kita kali ini ya? Bu Eh, Kiki pingin ada apa yang ingin dicapai dari perbincangan kita sore ini? iya. Tujuan saya dari diskusi kita kali ini adalah tentunya bisa menemukan solusi ya. Ya tidak bisa mengubah kondisi anak itu, cuman paling tidak eh, anak itu bisa mengikuti pembelajaran ya sama dengan yang lain. Bukan berarti harus nilainya sama-sama bagus juga, tapi paling nggak ketertinggal yang begitu jauh. Itu sih Bu. Oke, baik. Jadi ingin si anak ini bisa minimal mengikuti pembelajaran sama seperti yang lain ya, Bu Kiki ya. Oke, baik. Saya ingin diceritakan lebih lanjut dong. Tadi kan Bu Kiki sudah menyampaikan bingung bagaimana nih mengatasi anak yang inklusi. Jadi bisa lebih diceritakan lagi nggak bagaimana sih maksudnya punya keterbatasan apa si anak ini dalam kelas begitu? Ya, seperti yang tadi saya sebutkan ya Bu Vidya ya, bahwa anak ini itu eh, ada disabilitas, jalannya tuh susah ya Bu ya. Jalannya Hmm, susah. Terus secara akademik dia itu bisa baca, tapi jawabannya itu tidak sesuai dengan pertanyaan. Padahal kalau diminta baca lancar bacanya. Cuman kalau hmm. dilihat dari jawabannya nggak ada yang nyambung satupun. Dan tulisannya itu kadang bunyinya aneh, tapi bisa baca. Itu sih Bu. Oke, baik. Kasihan juga ya Bu Kiki ya. Ini Iya, ada berapa anak yang seperti ini Bu Kiki di satu, sekolahnya Bu Kiki? Oh, satu satu. ini aja ya. Ah, orang tuanya memahami tidak? Orang Kalau tuanya memahami. oke, baik-baik. Saya sih bisa memahami apa yang dirasakan oleh Bu Kiki ini ya, kayak ada perasaan kasihan, ada perasaan ingin membimbing dia lebih lanjut, tapi kita bingung ya caranya bagaimana ya Bu Kiki ya. Iya, betul. Coba kalau misalnya anak ini bisa baca tapi nggak nyambung, pernah nggak Bu Kiki mencoba hal lain gitu misalnya? Nggak disuruh baca, misalnya apa gitu, Bu Kiki pernah nggak coba metode lain gitu untuk mengetahui si anak ini tuh bagaimana gitu Bu Kiki? Metode lain. Kalau ketika pembelajaran biasanya ketika berkelompok pun saya selalu kasih perhatian lebih ke anak ini ya. Karena Hmm. saya rasa dia butuh pendampingan ekstra gitu. Kayak misalkan kalau perkalian matematika lah, matematika itu saya paling lama di meja anak ini. Ketika ya butuh effort yang luar biasa ya untuk bisa memberikan penjelasan yang Oke, kalau tingkatan soalnya itu apa ya lebih tinggi gitu. iya iya iya. Oke, baik. Dari yang Bu Kiki ceritakan tadi, kalau misalnya nih Bu Kiki,
yang tadi Ibu Kiki ceritakan itu betul-betul sudah terbukti atau masih hanya perspektifnya Bu Kiki saja? Maksudnya dari nilai-nilainya bagaimana, dari segi yang lainnya bagaimana, tanggapan guru bagaimana gitu Bu Kiki? Atau hanya perasaan Bu Kiki saja yang bahwa anak ini nih nggak bisa nih gitu? Ya tentunya sudah karena saya guru kelasnya Bu Vidya, saya sudah Hmm. melihat hasilnya. Setiap kali pembelajaran nilainya bagaimana. Itu sudah dibuktikan dan bukan hanya saya saja, tapi juga guru PJOK dan juga guru PAI ya yang apa namanya juga mengetahui akan hal itu. Nilainya juga Oke, apa ya jadi sulit ya. betul-betul sudah terbukti ya kalau si anak ini betul-betul harus mendapatkan pendampingan khusus ya. Nah, sekarang saya kembali tanyakan ke Bu Kiki nih, sebagai guru, kan kita kan pastinya kan sudah melakukan banyak sekali usaha, termasuk yang namanya membimbing inklusi itu kan agak spesial ya Bu Kiki ya, berbeda dengan guru-guru yang lain. Bu Kiki sudah berusaha apa saja nih Bu Kiki untuk bisa mencari cara agar bisa mendampingi si anak ini lebih khusus. Ada nggak yang sudah Bu Kiki lakukan mungkin? Ya kayak tadi ya Bu ya, ketika di kelas saya kasih perhatiannya lebih ya. Saya Mm-mm. dekati secara personal. Kemudian untuk media pembelajaran itu kalau di anak ini biasanya saya langsung eh, kayak tak kasih gambar-gambar ya. Oke. Misalkan kayak jadi pakai perumpamaan kayak menjumlahkan itu saya kasih gambar misalkan 300 tambah 200 terus saya kasih gambar-gambar peta gambar di kertas atau saya kasih media yang lain saya khusus untuk dia tak kasih gambar dari kantor Mm-mm. sudah tak bawa Ya, ya terus saya kasih cerita yang lebih pendek ya karena saya nyadari ya bisa tak kasih treatment sama dengan teman-temannya. oke. Usahanya juga udah luar biasa sekali ya Bu Kiki ya, luar biasa sekali usahanya. Tapi dari usaha yang Bu Kiki lakukan, yakin nggak bahwa itu metode sudah tepat kepada anaknya? Belum yakin. Nah, ya, Bu Kiki belum yakin bahwa metode itu, usaha itu sudah tepat diberikan kepada si anak inklusi. Iya belum Berarti, yakin. ya, berarti bagaimana caranya? Ada nggak cara lain? Itu kan tadi kan tindakan seorang guru di kelas, implementasinya. Tapi adakah cara lain? Mungkin dari apa begitu Bu Kiki bisa menggali dari mana atau misalnya bagaimana gitu Bu Kiki bisa dicari lagi nggak? Ya, kalau untuk anak-anak yang harusnya itu berkebutuhan khusus seperti ini kan itu baiknya itu kan tidak disekolahkan di sekolah umum ya Bu ya. Baiknya kan disekolahkan di sekolahan yang memang eh, menangani anak-anak inklusi ya. Dan itu sudah pernah pihak sekolah sampaikan ke orang tua anak ini dan orang tua anak ini tuh sudah pasrah maksudnya eh, udah sekolah di sini aja apapun hasilnya yang penting punya ijazah SD itu Bu. Hmm, iya. Kalau memang melihat seperti itu sih kita nggak bisa memaksakan juga ya Bu Kiki ya, karena kan memang Betul. dibolehkan ya sekolah inklusi itu kan memang dibolehkan. Tapi sebagai guru nih, sebagai guru untuk meningkatkan kompetensi guru kita, Bu Kiki pernah nggak melakukan strategi-strategi lain atau apa begitu di luar sekolah, misalnya untuk menangani si anak inklusi ini? Kalau kayak pelatihan-pelatihan itu kan dulu pernah ada, tapi kan itu tidak serta-merta kita mengajukan diri ya Bu. Artinya ditunjuk karena dulu itu pas itu saya belum Hmm, mendapatkan anak itu gitu, belum mendapatkan hmm. anak itu. Jadi guru lain yang menjadi guru kelas anak itu dan Oh guru iya. itu yang ikut pelatihan dan setelah pelatihan pun tidak diimbaskan ke teman-teman seperti Ya, itu. ya, ya, ya. Oke, nah itu Bu Kiki. Jadi pelatihan supaya Bu Kiki bisa mendapatkan pengetahuan yang khusus untuk bagaimana cara menangani si anak inklusi. Ya kan Bu Kiki ya? Ya, memang Jadi harusnya kita ada sebagai keterampilan iya khusus. itu Bu Kiki. Jadi bagaimana Bu Kiki untuk langkah-langkah ke depan bisa nggak Bu Kiki misalnya bagaimana ada ide nggak untuk bisa nih mendapatkan kompetensi itu seperti itu? Ya, mungkin ke depannya ya yang pertama akan saya lakukan itu karena guru itu tidak melakukan pengimbasan, saya akan tanya langsung saja Bu ya. Langsung saja tanya mungkin beliau punya
keterampilan-keterampilan apa untuk menangani pendidikan di anak inklusi yang mungkin belum sempat diibaskan, tapi karena saya tanya mungkin beliau mau berbagi. Kemudian, harus cari referensi ya, cari referensi untuk penanganan anak inklusi. Meskipun mungkin tidak bisa mengikuti pelatihan secara langsung, tapi kan di internet-internet mungkin banyak sekali tersedia, solusi-solusi penanganan untuk anak inklusi. Iya, saya rasa ini luar biasa ya strategi yang Bu Kiki mau lakukan nih. Yang pertama tanya narasumbernya langsung, yang kedua mencari alternatif dari berbagai media ya Bu Kiki ya. Bagaimana cara menangannya itu Bu Kiki. Itu semangat yang sangat luar biasa dan saya harap itu bisa menambah tadi keresahan Bu Kiki. Ya, keresahan bagaimana sih metode untuk mengajar anak inklusi bisa didapatkan melalui si narasumber tadi dan juga melalui media yang lain. Begitu. Kira-kira kapan nih Bu Kiki? Bu Kiki akan melaksanakan hal tersebut gitu. Mmm, Secepatnya kali ya, Bu, ya. Secepatnya akan saya langsung buka, Google ya, terkait Hmm. penanganan, yang mungkin saya bisa lakukan sekarang karena waktunya sudah sore kan, yang berhubungan dengan pribadi saya ya, lewat Hmm. internet itu. Nah, mungkin besok, keesokan harinya setelah ketemu sama rekan saya yang pernah mengikuti pelatihan ini, baru besok saya bisa bercerita, sharing-sharing sama beliau. Oke, baik. Semoga bisa secepatnya terrealisasi ya Bu Kiki ya. Ada lagi nggak selain langkah-langkah itu mungkin hal lain yang bisa mendukung nantinya supaya Bu Kiki bisa memaksimalkan lagi metode untuk anak inklusi ini. Hal Kira-kira lain, apa? Ada lagi tidak? kayaknya nggak ada deh, nggak ada, Bu. Kayaknya itu udah langkah yang paling tepat ya. Hmm. Langsung bertanya ke teman yang pernah mengikuti pelatihan dan mestinya saya cari referensi supaya lebih banyak lagi, apa ya, gambaran-gambaran untuk penanganan terhadap siswa yang inklusi. Iya, dan satu lagi Bu Kiki, kira-kira dukungan apa nih yang bisa didapatkan oleh Bu Kiki untuk mensukseskan keberlangsungan pembelajaran untuk anak inklusi ini? Mungkin dukungan dari sekolah itu ya utama ya, Bu, ya, karena mungkin akan terkait dengan sarana prasarana di proses pembelajaran yang akan saya laksanakan, ya. Kemudian dukungan dari orang tua si anak ini tentunya juga, sangat saya perlukan sebagai Iya. motivasi saya. Ada lagi nggak nih dukungan dari pihak lain lagi? Kan ini terkait anak inklusi ya. Coba Mhm. Bu Kiki, kan kita membutuhkan dukungan yang sangat banyak dari banyak pihak ya. Ada lagi nggak kira-kira dukungan selain dari sekolah, dari teman, dari mana lagi Bu Kiki? Dari teman-teman si anak juga saya rasa perlu ya mendukung ini ya, jadi supaya tidak menimbulkan kecemburuan nanti di dalam kelas. Misalkan Oke, saya memberikan baik. perhatian lebih gitu. Dari teman-teman sekitar si anak ini ya Bu Kiki ya. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi perkembangan ya Bu Kiki ya. Mhm. Wah, luar biasa sekali Bu Kiki. Masih ada lagi yang ingin diceritakan lebih lanjut Bu Kiki? Tidak, saya sudah cukup ada gambaran Bu Vidya, terima Oke, kasih ya. baik ya. Semoga ini bisa membantu dan saya ingin nih Bu Kiki ingin mendengarkan lagi lebih lanjut bagaimana nih langkah-langkah yang sudah Bu Kiki ambil gitu. Kira-kira kita nanti ada agenda lagi nggak nih Bu Kiki untuk ketemu? Bisa bisa, nanti, saya hubungi Bu Vidya sekitar 1 minggu kemudian ya. Oke, baik. Dari pembicaraan kita hari ini, berarti kesimpulan kita bisa disimpulkan oleh Bu Kiki ya. Coba saya ingin dengar. Dari tadi Bu Kiki sudah bercerita, sampai tadi sudah menemukan solusinya. Coba saya ingin dengar deh dari Bu Kiki aja deh yang menyimpulkan. Jadi kesimpulannya, untuk penanganan anak inklusi ini memang butuh sebuah keterampilan ya, Bu, ya. Tidak semua guru meskipun bisa mengajar, tapi belum tentu bisa mengajar anak-anak inklusi. Maka dari itu perbanyak referensi supaya ada gambaran-gambaran untuk penanganan anak inklusi, karena tentunya penanganan anak inklusi ini berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Oke, luar biasa sekali ya. Ini justru memotivasi saya nih Bu Kiki nih. Dari permasalahan Bu Kiki bisa menemukan solusinya sendiri, tapi juga bisa memotivasi saya, menginspirasi saya nih Bu Kiki. Barangkali nanti ada mendapatkan anak-anak yang sama seperti itu, saya juga bisa nih meniru langkah-langkah dari Bu Kiki ya, Bu Kiki ya, luar biasa sekali. Oke, terima kasih Bu Kiki. Kita sudah sampai di kesimpulan. Nanti kalau misalnya sudah ada perkembangan dari tahap-tahap yang Bu Kiki lakukan, kita bisa ketemu lagi ya Bu Kiki ya. Oke. Ada lagi Bu Kiki yang mau disampaikan? Tidak, cukup Bu Vidya. Oke, terima kasih Bu Kiki. Oke, saya stop.
Apa rasanya di-coaching Bu Vidya? Rasanya di coaching Mhm, bisa bercerita banyak. bisa bercerita Ya kan? banyak, Kalau di iya, coaching kan saya bisa heeh. bercerita banyak. Terus apa rasanya tadi meng-coaching? Tadi saya sebagai coaching ya? Iya, tadi kan kalau pas 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 di-coaching bisa bercerita banyak. Nah, sekarang Iya. kalau pas Kalau pas meng-coaching, aku yang jadi coach itu eh susah ya Bu Kiki ya. Jujur aja loh, tapi walaupun udah udah bagus biasa, tadi oh, Bu Vidya, bagus bener, loh. walaupun udah biasa katakanlah ngobrol gitu, kalau di coaching, kalau menjadi coach ya, kalau menjadi coach itu enak aja gitu, karena kan tinggal jawab Mhm, gitu kan, coachnya mengarahkan. iya, Lah kalau menjadi coach itu tantangannya gimana kita bisa mengarahkan si coach ini supaya on track gitu loh, mhm, supaya sampai tujuannya itu tuh yang susah Bu Kiki. Apa ya, mengembangkan pertanyaan-pertanyaannya itu yang susah kalau saya sih. iya. Terus apa ini yang berkesan dan apa yang dialami Bu Vidya? Yang berkesan asalnya ke Bu Kiki pinter, jadi membantu. Coba kalau yang coachnya itu sulit menggali ide ya akan lebih susah lagi mungkin ya. Ya nggak sih? Kalau dapat coachnya itu misalnya sulit banget apa ya, menghasilkan ide, pasti akan menantang lagi tuh buat coachnya ini karena dapatnya Bu Kiki jadi kayak ringan aja gitu. Karena ini Bu Vidya, karena kita sama-sama mempelajari proses coaching ini mungkin Ya, ya. bisa Beda juga. lagi kalau kita terapkan ke orang yang tidak mengerti Ya, proses realitanya coaching. ya Bu Iya, Kiki ya. betul. Ya, nah ini kebantu nih karena kita sama-sama belajar Bu Vidya ya. Mhm, Jadi tahu bener. alurnya, paling enggak tahu alurnya dikit-dikit lah. Nah, iya.